Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus Subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'budu wa la ya'budu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa itaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, senantiasa kita selalu berdoa, belajar dan berjuang. Bertolabul ilmi adalah satu jalan yang membawa keselamatan manusia dalam mencari dan keyakinan kepada Allah dengan perantara kebendaan. Belajar adalah salah solusi tauhid yang paling lurus dan benar. Tanpa belajar tidak akan pernah ada yang mengetahui dan tidak akan ada kata kebisaan. Hindari fasik dan munafik serta syirik dengan kita tidak belajar. Tapi dengan belajar, insya Allah kita akan terlepas dari kepercayaan-kepercayaan kemakhlukan dan kebendaan. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi keselamatan ibadah kita, demi keselamatan perjalanan rohani kita kepada Allah. Ingat, Islam adalah suatu perjalanan, bukan suatu amaliyah yang dilakukan di tempat, tetapi perjalanan yang dimulai dari tempat. Jamaah para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan mengajak jamaah berpikir dan berwawasan serta beriman tentang suatu asal usul semua ini terjadi
atau dikatakan dengan dari mana asalnya perjalanan kewajiban ada umat dan ada Tuhan, dan dari mana asal usulnya syahadat itu. Nah, syahadat, kita mengenal bahwasan syahadat ini adalah sesuatu yang diikatkan dalam suatu ketentuan yang tidak dipisahkan antara wujud Tuhan dan wujud umat. Membuktikan adanya Tuhan dan adanya umat, inilah yang dijalankan oleh akidah. Inilah yang dijalankan oleh iman. Inikah yang dijalankan oleh agama. Tetapi kalau kita gagal mendapatkan ketuhanan dan keimanan kita dalam syahadat tauhid, maka rukun Islam ini tidak akan diawali oleh syahadat. Tapi karena wajib syahadat ini di awal penghulu rukun Islam sebelum sholat ini ada, ini kejelasan bertuhan wajib dijelaskan sejelas-jelasnya dan senyata-nyatanya. Jadi bukan kalau bertuhan tidak bisa kita andalkan, saya beriman, saya punya Tuhan. Nggak bisa begitu. Semuanya itu harus berawal dari kenyataan. Sebagaimana Allah telah siapkan apa yang bisa kamu saksikan dalam kalimat la ilaha illallah. Berkodratlah Tuhan di situ bernama Allah. Dan apa yang kamu bisa saksikan dengan Muhammad Rasulullah, ma'rifatul ruh, mana diri yang bertuhan. Nah, ini disahkan sampai ke alam tauhid ini adalah kebenaran asal usul dari syahadatullah sebelum adanya syahadat tauhid. Syahadat tauhid ini adalah syahadat tauhidin. Syahadat yaitu tempat berhubungan dan kenyataan di dalam iman. Berhubungan, kenyataan di dalam iman, itu Islam. Itu yang dikatakan agama. Nah, tapi menyatakan adanya Tuhan dan adanya umat itu tidak bisa kita dapati dari perjalanan iman. Ya, itu nggak bisa kita dapati dari perjalanan iman. Ini harus dalam kodrat perjalanan ilmu, atau disebut dengan makom usuluddin. Jadi kita harus tahu dari mana syahadat tauhid ini asal usulnya. Kalau syahadat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini ikatan batin. Ikatan batin yang dihakkan. Perwakilan wujud Tuhan bernama Allah menyatakan ada umat. Dan perwakilan diri yang bersaksi menyatakan ada umat dan ada Tuhan. Kalau la ilaha illallah pernyataan adanya Tuhan, Muhammad Rasulullah pernyataan adanya umat, disinilah terjadi abidun al-ma'budun. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Tetapi kalau menyatakan adanya, nah ini, adanya seperti apa adanya wujud Tuhan, seperti apa adanya wujud umat, ini kita tinjau kembali kepada umulnya dari syahadat tauhid adalah syahadatullah. Nah, syahadatullah ini yang akan kita lihat. Mana yang dikatakan syahadatullah? Yang artinya mengartikan syahadat tauhid. Nah, kita lihat dulu. Jadi dengan adanya kedepannya kita melihat syahadatullah itu. Nah, kita baca tuh di dinding Ka'bah Baitullah itu ada bulat 2 buah di pintunya. Al-Malikul Hakul Mubin Ashhadikul Wa'dal Amin. Ini bulat 2 buah. Ya. Nah, di sini kan mengartikan apa artinya? Nah, makna dari Al-Malikul Hakul Mubin itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan makna dari asyhadikul wa'dal amin
Muhammad Rasulullah. Nah, kita cari isinya. Nah, sementara ini pintu gerbang Baitullah, pintu gerbang kodrat batinnya Allah. Ya, jadi kalau ada kodrat batinnya Allah, nah kita melihat mana yang dikatakan Baitullah. Bagaimana kita mewujudkan batinnya Allah pada wujud tauhid. Nah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Al-Malik Al-Haqqullah Al-Mubin. Nah, di sini sudah jelas, berdirilah yang hak, yang nyata. Nah, Al-Haqqullah itu nama sujud diri, tapi tidak diri siapa-siapa. Ya, bukan diri siapa-siapa. Nama berkodratlah sebuah naf, yaitu dikatakan dengan Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Haqqullah, Al-Haqqul artinya diri yang hak, mubin itu artinya nyata. Nah, ini telah berdiri sebuah diri yang nyata. Nah, gitu ya. Wasadikul wa'adal amin. Asyhadikul wa'adal amin. Imani dan yakinilah kalau diri itu adalah diriku. Amin. Nah, aku. Nah, disinilah Allah mewujudkan kodratnya pada dirinya. Allah jadikan dirinya dengan nyata dan diri itu adalah diriku. Nah, inilah yang kita saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah, mana yang dikatakan Al-Malikul Haqqul Mubin. Nah, mendirikan sebuah diri Al-Haqqullah wal Haqqa Al-Haqqun. Jadi mana diri Al-Haq itu yang nyata. Nah, diri hak yang nyata. Nah, inilah diri hak yang nyata. Asyhadikul wa'dal amin. Dan diri ini hanya aku yang memiliki diri ini. Itulah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu kodrat diri yang diutus, yaitu yang bersifat ruh Rasulullah. Ruh, inilah yang dikatakan dengan amin. Makanya Rasulullah itu bergelar Al-Amin atau Amin. Nah, inilah dia bergelar Al-Amin, Allah bersifat Al-Amin. Nah, gitu. Jadi perbedaan Al-Amin dengan Al-Amin. Kedua-dua diri ini akan disatukan di dalam perjalanan batinnya Allah. Apa disatukan? Nah, inilah yang dikatakan Fatihatin Nasun. Bertajalilah batinku menjadi kodrat diriku dan kodrat umat. Siapa yang kodrat umat itu diriku. Siapa yang kodrat Tuhan itu adalah aku. Nah, gitu. Aku nyata pada diriku yang nyata. Nah, ini yang dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wujud semata tapi belum berbentuk. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, inilah bentuknya. Itu yang dikatakan amin atau mubin. Jadi inilah asal usulnya syahadat tauhid ini terjadi dari syahadatullah. Jadi makanya kita diwajibkan mengenal diri. Nah, mengenal diri adalah dengan hijrah. Hijrah berangkat dari kemanusiaan menuju keinsanan. Inilah yang dikatakan pergi menunaikan ibadah haji. Yang dikunjungi adalah diri kita juga, yang berjumlah titiknya sifatnya 7. Jadi mengerti kita mana 7 di dalam dengan 7 di luar yang akan dipertemukan di masa hijrah menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kita juga paham ternyata di syahadat tauhid itu batasannya mengenal Allah. Nah, ini yang dikatakan awaludin ma'rifatullah. Tapi kalau batasan diri itu sudah mengenal Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan mubin, nyata. Bagaimana kita bisa menyatakan adanya Tuhan berwujud kepada Allah asmanya. La ilaha illallah.
Nah, bagaimana kita mengimani wujud Allah wa Muhammadun Rasulullah. Nah, ini dikatakan dalam pengakuan Muhammadun abduhu. Nah, Muhammad abduhu. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya ternyata Muhammad itu adalah wujudku, Muhammadun abduhu wa rasuluh, sebuah ruh. Nah gitu, sebuah ruh yang kutus, sebuah rasuluhu. Jadi di sini kita benar-benar kita belajar, jangan hanya menerima perintah tanpa tahu perjalanan kodrat perintah itu. Jadi bagaimana kita menyatukan diri dengan Allah, tentu dengan syahadat tadi. Syahadah ahad. Nah, bagaimana syahadat menyatu, syahadah langsung dengan ahad menjadi satu, sehingga jatuh menjadi ba'dal atau aftar. Aftar adalah sifat wujud yang terlihat atau dikatakan sifat bagi Allah, amruhu. Jadi dengan demikian iman kita semakin tinggi, iman kita semakin kuat dengan adanya kita mengenal lebih jauh, mengenal lebih hakiki lagi bahwasanya di Ka'bah Baitullah itu menjadi kiblat adalah batin Allah tentang peraduan antara wujud diri batin dalam alam batin. Nah ini, nah begitu dijauhirkan di alam nyata, maka terjadilah ibadahnya, ibadah sholat zahir batin. Mana sholat zahir batin? Inilah zahiru wal batinu. Bagaimana zahirku dan batinku menghadap kepadaku. Nah inilah wujudullah ala batinullah al baitullah. Adanya aku tersembunyi dalam batinku. Nah inilah yang berwujud batin. Jadi kalau kita mengerti bagaimana hakikinya ketuhanan ini dalam diri, maka untuk melaksanakan tauhidnya mudah. Tapi kalau kita gagal menyatakan atau membuat mubinnya, ini akan menemui kesulitan yang sangat tinggi. Al-Malikul Hakul Mubin, yang hakul mubin, yang hak itu yang bisa nyata. Anaul haq la ilaha illallah. Nah inilah diri yang benar yang berwujud berasmakan Allah. Nah inilah alif lam lam ha, marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, asma Allah dan izzatullah, asma Allah dan af'alullah. Jadi kalau kita semakin memahami lebih dalam lagi hadirin dan jamaah, semakin kuat iman kita kepada Allah. Artinya apa? Zahir dan batin diri ini adalah wujud dari Baitullah. Inilah alam Baitullah. Bagaimana alam Baitullah yang dibaiat oleh Allah, yang disahkan. Yang disahkan adalah batinnya Allah. Nah inilah ada wujud bernama Allah, ada wujud bernama Muhammad Rasulullah. Ini diikat dalam satu wujud diri, menyatu diri dalam fokus kita tawaduk kepada syahadah ahad, maka disinilah disebut zahiru atau dikatakan aftarnya Allah. Aftar itu alif ta atau alif tersurat atau berbentuk nur kasiyah, ya, nur kasiyah. Jadi dengan demikian semakin mudah kita mencapai, karena perwalian zahirnya Allah ini sudah bisa memberikan pertolongan kepada iman kita untuk memperjalankan kepada kodrat ketuhanannya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, indah sekali. Jadi kalau kita tahu asal usul syahadat tauhid itu adalah dari syahadatullah yang digambarkan di pintu Ka'bah Baitullah itu. Karena kalau syahadat tauhid ini dia penghulu awal, nah siapa yang akan berkata la ilaha illallah? Nanti ada lagi Tuhan selain Allah. Siapa lagi yang berkata Muhammad Rasulullah? Nanti ada lagi Muhammad selain Rasulullah. Makanya dinilaikan dengan Al-Malikul Hakul Mubin.
Jadi kalau kita mendirikan syahadat dengan la ilaha illallah, isinya al-malikul hakul mubin. Bagaimana kita melihat kodrat itu dengan nyata? Ada kodratnya sebagai tauhidnya. Begitu juga Muhammad Rasulullah. Kalau kita baca asyhadikul wa'adal amin, maka kita harus melihat mana diriku katanya itu. Nah, yang dikatakannya utusan. Nah, makanya dikatakan Muhammadun abduhu wa rasuluh. Abduhu, hu itu aku, dan Muhammad itu adalah diriku yang mengabdi, yang aku utus sebagai umat yang mengabdi kepadaku. Wa rasuluhu, ingat itu, wa rasuluh. Muhammad dan abduhu wa rasuluh, ada duhu dan rasul, menyembahku dan rasuluh, dan menghadap kepadaku sebagai hayatku sendiri. Ini sangat nyata. Ma'rifatullah, apapun kodrat yang dikajikan dalam rangka mendirikan tauhid atau bermukarabun diri kepada Allah, pedoman kepada syahadatullah ini, inilah yang dikatakan syahadat diri. Jadi kalau syahadat diri ini sudah betul-betul wujud pada syahadat tauhid, maka menjalankan Islam sudah berdasarkan hak yang benar, sudah berdasarkan kebenaran yang mutlak, adanya Tuhan dan adanya umat din baiat. Kenapa baiatullah? Asyhadu an la ilaha illallah, kata wujud umat. Apa kata wujud Tuhan? Muhammadur Rasulullah. Ingat itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna. Nah, ini artinya ini adalah dia mubin dan amin tadi. Nah, jadi mudah sekali kita menghimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Ada diri dalam diri, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita memahami asal usul syahadat itu lebih menimbulkan sejatinya diri di dalam menjalankan amanahnya. Jadi jangan ada yang tidak nyata di dalam kejadian ini. Jangan ada yang tidak nyata. Nyatanya apa? Nyata bagi mata hatimu, nyata bagi mata batinmu, nyata bagi mata zahirmu, nyata bagi nurmain mata kiblatmu. Jadi kalau sudah kamu mendirikan aku bersaksi, berarti itu kenyataan mubin. Kenapa harus kata bersaksi? Karena dia sudah melihat. Nah, inilah dasar melihatnya dengan kita mengkaji salawatullah awalnya sebelum syahadat tauhid. Demikian para hadirin dan jamaah sekalian. Di sini di saat kita melaksanakan ibadah syahadah seperti sholat, itu sudah sangat banyak kemudahannya. Kalau tahu cara menjalankannya, itu sangat mudah. Kenapa? Karena sudah menyaksikan peradaban kedua kodrat tadi yang dijadikan sebagai jembatan atau tauhid kepadanya. Insya Allah. Alhamdulillah para jemaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada. Kalau ingin berwawasan dan menimba ilmu mengenai tauhid diri adalah Allah, bagaimana kita bertauhid kepada Allah? Silakan bergabung di YouTube Buya Pasaman Timur. Dan bagi ingin mendapatkan tuntunan belajar live Zoom meeting seminggu satu kali, silakan menghubungi nomor telepon saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman Sumatera Barat. Tentunya di nomor 0813 9833 7904 Buya Pasaman Timur. Insya Allah, mari kita saling belajar, saling membantu, saling berjuang dan saling mendukung dalam latihan dan mujahadah kita kepada Allah. Bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa beradab dan bertuhan dengan nyata kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama.
Mudah-mudahan berkahlah apa yang akan kita jalankan. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.